Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indah Lestari dengan NIM C0123-097. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Di video ini saya akan membahas tentang materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh. Saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan. Pada buku Manajemen Keuangan Martono edisi kedua telah dijelaskan bahwa manajemen keuangan atau dalam literatur lain pembelanjaan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan kedua, yaitu konsep risk and return dan metode penilaian investasi. Risiko merupakan penyimpangan hasil yang diperoleh dari rencana hasil yang diharapkan, sedangkan return adalah hasil yang didapatkan dari sebuah investasi atau usaha. Adapun metode penilaian investasi dari buku Manajemen Keuangan Martono edisi kedua, yaitu yang pertama ada Accounting Rate of Return atau ARR. Yang kedua, Payback Period atau PBP. Yang ketiga, Net Present Value atau NPV. Yang keempat, Profitability Index atau PI. Dan yang terakhir, Internal Rate of Return atau IRR. Selanjutnya, konsep risiko saham dan jenis-jenis saham pada pertemuan ketiga dan keempat. Risiko saham adalah kemungkinan terjadinya kerugian saat melakukan investasi di saham. Adapun jenis-jenis saham menurut buku Manajemen Keuangan Martono, yang pertama ada saham biasa. Saham biasa merupakan surat bukti kepemilikan atau bukti penyertaan atas perusahaan yang mengeluarkannya. Yang kedua ada saham preferen. Saham preferen merupakan surat pernyataan kepemilikan saham yang memiliki preferensi atau keistimewaan tertentu dibanding dengan saham biasa. Selanjutnya, pertemuan kelima yaitu konsep risiko obligasi dan jenis-jenis obligasi. Risiko obligasi adalah kemungkinan tidak didapatkannya pengembalian sesuai yang dijanjikan dari surat utang atau obligasi yang dibeli. Adapun jenis-jenis obligasi yang pertama ada debenture atau hutang jangka panjang atau obligasi tanpa jaminan. Yang kedua, debenture bernilai rendah, yaitu hutang tanpa jaminan dengan tuntutan terhadap aktiva di bawah debenture. Yang ketiga, obligasi penghasilan. Sebuah perusahaan wajib membayar bunga atas obligasi penghasilan hanya pada saat perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Yang keempat, obligasi sampah, yaitu obligasi yang sering disebut dengan obligasi yang memiliki hasil tinggi karena memiliki resiko yang tinggi dan tanpa jaminan. Yang kelima ada obligasi hipotek, yaitu obligasi yang diterbitkan dengan jaminan kekayaan hipotek atas perusahaan yang menerbitkannya. Dan terakhir ada sertifikat perwalian peralatan, yaitu suatu investasi dengan jangka menengah hingga jangka panjang. Berikutnya pertemuan ke-6 yaitu konsep risiko reksadana dan jenis-jenis reksadana. Risiko dalam reksadana adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau fluktuasi nilai investasi yang dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan oleh investor. Selanjutnya, jenis-jenis reksadana. Di sini sudah ada gambar tentang jenis-jenis reksadana, tingkat risikonya, jangka waktu investasi, tujuan investasi, dan isi portofolio dari reksadana. Yang pertama ada reksadana pasar uang dengan tingkat risiko rendah dan jangka waktu investasi di jangka waktu pendek, antara 1 sampai 2 tahun. Tujuan investasinya bisa untuk dana darurat, hiburan, dan lain-lain. Adapun isi portofolio dari reksadana pasar uang
ada deposito dan obligasi jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap dengan tingkat risiko sedang, jangka waktu investasi menengah di antara 2 sampai 5 tahun. Tujuan investasi bisa untuk dana pernikahan, pendidikan anak, dan lain-lain. Isi portofolio dari reksadana pendapatan tetap minimal 80% obligasi jatuh tempo. Yang ketiga, reksadana campuran dengan tingkat risiko sedang, jangka waktu investasi menengah 2-5 tahun. Tujuan investasi bisa untuk dana pernikahan, pendidikan anak, dan lain-lain. Isi portofolio reksadana campuran 1-79% obligasi atau saham. Dan yang terakhir ada reksadana saham dengan tingkat risiko tinggi, jangka waktu investasi jangka panjang lebih dari 5 tahun. Tujuan investasi bisa untuk dana pensiun, persiapan naik haji, dan lain-lain. Adapun isi portofolio dari reksadana saham minimal 80% di saham yang tercatat di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, pertemuan ketujuh, yaitu konsep biaya modal. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Baik, itulah tadi presentasi atau pemaparan materi dari saya mengenai pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.